Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian, khususnya rekan-rekan saya. Dalam kali ini saya akan memberikan kesaksian hidup, kesaksian yang merupakan revolusi iman saya, sehingga menjadi murid Yesus Kristus yang sekarang. Baiklah, saya mulai kesaksian ini dengan memperkenalkan diri dan background saya. Saya Suherman, saya seorang Katolik dari paroki Santa Ana, Durensawit, Jakarta Timur. Baik, saya akan memulai kesaksian ini sebelum pertobatan saya. Pada awalnya, pada waktu saya sekolah di Bandung, di SMA Trinitas di Waringin, Bandung, saya mengikuti les agama di Santo Petrus Katedral Bandung dengan Romo yang pembimbing, itu Romo Reinhard, dan sudah dipanggil Tuhan. Saya dibaptis pada tanggal 5 April 1980 ketika saya masih di SMA, duduk di SMA. Pada saat dibaptis itu dan setelah dibaptis, saya begitu idealis dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, khususnya mengenai kekatolikan iman saya kepada Kristus. Sampai sempat saya tantang Romo maupun Bapak Baptis saya. Bapak Baptis saya adalah Pak Franz, yaitu guru agama di SMA Trinitas. Sejak itu saya selalu menantang kebenaran, apakah agama yang saya anut ini, Tuhan yang saya sembah ini benar-benar hidup atau tidak, atau cuma sekedar rekaan dan keyakinan saja. Dan saya sama sekali tidak menemukan di saat itu, setelah dibaptis, tidak menemukan jawaban sama sekali. Lalu mulailah saya diperkenalkan kepada ilmu-ilmu kebatinan, khususnya melalui bapak angkat saya, Suhu di Kelenteng Giri Toba, Bandung. Itu beliaulah yang mengajarkan pertama-tama, dan kakak saya yang dokter Wikarta. Saya diperkenalkan mengenai ilmu-ilmu adanya khodam. Jadi saya juga banyak berziarah saat itu, khususnya ke daerah Sumedang, ke daerah Banten Lama. Banten Lama itu Masjid Agung Hasanuddin. Ziarah di situ atas bimbingan Kiai Haji Jarkasih yang di Padalarang, Bandung. Lalu saya ziarah ke mana-mana itu, ke Jawa Barat sih hampir yang top sudah saya kelilingi. Khususnya di daerah Sumedang, di Daya Luhur, Pasarean Gede, Gunung Puyuh, Marongge, sampai ke makamnya para wali di Cirebon, Wali 9, Syekh Syarif Hidayatullah yang di Gunung Sembung, yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Saya ziarah kemana-mana, khususnya di daerah Jawa Barat.
Lalu saya berguru juga kepada Bapak Joyo Wiharjono yang mengajarkan saya mengenai pencak silat jaya yang mungkin lebih dikenal dengan yoga Kundalini Jaya, yaitu dari Banto, Alanuma Adi Sucipto, Yogyakarta. Itu saat masih SMA. Teruslah melanglang buana, saya kesana kemari sampai saya mendapatkan diangkat anak oleh 3 orang tua yang luar biasa. Ya, satu diangkat anak secara resmi oleh Papa Suhu di Klenteng Giri Toba. Terus yang kedua diangkat anak oleh guru saya yang berada di Cibolang, Sumedang, Ibu Anjui Kusuma. Dan yang ketiga diangkat anak pula oleh bapak guru saya yang di Jogja, yang di Lanuma Adi Sucipto, Yogyakarta, Bapak Joyo Wiharjono. Beliau 3 orang inilah yang mengutamakan, yang saya utamakan segala nasihat dan ilmu-ilmunya. Dan beliau bertiga meninggalkan dunia ini pada tahun yang sama secara serentak, bersama juga dengan ayah kandung saya yang berada di Kerawang. Dalam 1 tahun itu saya kehilangan orang tua, maupun orang tua kandung maupun orang tua angkat. Mulailah saya gundah, lalu saya kerja kesana kemari di kontraktor. Akhirnya saya terdampar di bank. Ya, di bank saat itu kurang lebih tahun 90-an saya kerja di bank, sampai bank tempat saya bekerja itu dilikuidasi. Lalu saya kembali ke kontraktor di salah satu milik perusahaan kakak saya di Jakarta. Dan saya ditugaskan pertama-tama ditugaskan ke Kalimantan Timur, yaitu untuk pembangunan rumah sakit Samboja. Ya, perjalanan saya di Kalimantan Timur di rumah sakit Samboja berawal tahun 2003. Yang janjinya kakak saya itu cuma 2-3 tahun saja di Kalimantan Timur ini, tapi ternyata sampai 20 tahun. Nah, tadinya 2-3 tahun menjadi 20 tahun. Ya, saya ikuti, saya nikmati saja. Dan suatu saat kurang lebih pada tahun 2007-2008 saya terkena sakit pincang yang makin lama makin parah. Di sebelah kanan saya kena. Jadi kalau naik tangga terasa sekali pincangnya itu. Jadi kakak-kakak saya bilang, oh ini sih asam urat, kolesterol. Ya sudah, saya memeriksakan diri ke laboratorium di Samarinda atas inisiatif sendiri. Cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat. Saat itu hasil labnya normal. Saya tidak mengidap penyakit apa-apa. Lalu saya berusaha menghubungi dokter tulang di Samarinda juga, di Rumah Sakit ABRI di Samarinda, untuk konsultasi bagaimana, dan dinyatakan normal, tidak ada mengalami gangguan apa-apa. Kaki saya tetap pincang sampai saya putus asa.
dan ada salah satu toko obat di Jalan Pangeran Syarif Hidayatullah di Samarinda, bahwa dia minta waktu coba hubungi tukang urut ini yang adanya di Samarinda, yang di Samarinda pinggiran gitu, sekitar di Samarinda dekat mana itu ya, kayak di salah satu daerah di Samarinda. Seorang wanita, menurut pengakuan dia, bahwa saya terkena orang buang sial, karena di Kalimantan itu cukup banyak orang-orang yang khususnya hari-hari tertentu membuang sial di perapatan-perapatan, dan saya terkena itu menurut ibu itu ya. Ya sudah, saya tidak banyak bertanya, tidak banyak ini, yang penting sembuh. Lalu dia sembuhkan. Saat itu juga saya berjalan secara normal, dan kaki pincang saya tuh hilang sama sekali. Saya jalan normal saja, sudah berjalan normal. Lalu ibu itu ketika saya mau pulang, dia akan minta saya untuk diisi supaya tidak terkena lagi. Dan jawaban saya saat itu benar-benar mengherankan ibu yang mengobati saya itu. Saya berkata, nggak perlu, yang penting saya sudah sembuh. Itu sudah terima kasih, puji Tuhan. Kalau sampai saya kena lagi, saya katakan kepada ibu itu, kalau sampai saya kena lagi seperti ini, berarti saya salah dalam memilih Tuhan. Kaget sekali. Ibu itu beserta suaminya kaget sekali mendengar jawaban seperti itu. Ya, saya sudah bertekad. Jadi saat itu pendirian saya dalam diri saya udah berkomentar, nggak ada gunanya lagi yang namanya ilmu-ilmu kebatinan. Segala ilmu kebatinan, ya kesemudangan, terus ilmu kundalini, yoga, semua saya buang. Sehingga saya cuma memegang agama saya, yaitu agama Katolik, kembali ke Katolik. Doa secara Katolik, saya aktif di Persekutuan Karismatik Santa Lukas Temindung, Samarinda. Lalu pada tahun 2013 saya ikut membangun itu di suatu proyek di mana tempat saya bekerja menjalin KSO, kerjasama operasi dengan Wijaya Karya BUMN, dan salah satu perusahaan swasta juga. Jadi 3 perusahaan KSO. Dan suatu saat saya pulang dari mau ke Direksi KIT yang adanya di Stadion Sempaja. Saya parkir mobil, lalu menuju ke Direksi KIT tersebut. Direksi KIT saya, ruang saya adanya di lantai 2. Jadi di Direksi KIT lantai 2 dari bambu ya, dari kayu. Saya naik. Salah satu kawan saya yang dari Wika itu bertanya, "Dari mana Pak Herman? Kok sampai kayak habis lari jauh, ngos-ngosan apa saya?" Saya bilang, "Nggak dari mana-mana, dari parkir mobil, jalan.
Parkir mobil kurang lebih ya sekitar 100 meter, memang agak jauh. 100 meter jalan kaki ke Jerek Sikit, lalu naik ke lantai 2. Napas saya ngos-ngosan. Dan kawan saya yang dari Wika itu bilang, coba periksa Pak. Saat itu saat bulan puasa ya, pada kurang lebih bulan Agustus. Dan pada saat libur bersama Lebaran, dan sehabis Lebaran saya pulang ke Jakarta, saya memeriksakan diri di Rumah Sakit Harapan Kita. Rumah Sakit Harapan Kita itu setelah Lebaran tahun 2013, kira-kira bulan Agustus lah. Bulan Agustus 2013. Ya, saya diperiksa di treadmill dan kesimpulannya saya harus di kateter. Bagaimana? Ya, saya iakan sambil saya komunikasi dengan istri, anak saya waktu itu, anak yang paling besar, yang wanita perempuan, Cynthia, istri, dan saya telepon juga dengan atasan saya di perusahaan tempat saya bekerja. Oke, karena siap-siap, karena di kateter itu kalau diperlukan untuk pasang ring ya langsung dipasang ring, supaya tidak 2 kali kerja. Saya iakan, makanya saya telepon ke perusahaan juga. Dari perusahaan itu oke, mengiyakan. Saya klaim asuransi. Saya klaim asuransi. Lalu saya masuk ruang kateter, dan ternyata dari 3 pembuluh darah yang menuju jantung, satu ini sudah 90%, udah ngaplek tahu ya, ngaplek 90% tersumbat, udah nggak bisa masuk ini makanan lagi. Dan yang satu kira-kira sudah 60% tersumbatnya. Yang satu masih lumayan bagus, yang satunya, nah saya hidup dari sini, bernapas dari pembuluh darah ini. Pembuluh darah ini yang satu ini, yang kurang lebih tersumbatannya masih kecil lah, sekitar 30%-an. Saat di kateter langsung saya ditanya, bagaimana Pak, ini diperlukan untuk 2 pembuluh darah untuk pasang ring. Waktu itu saya ada atasan saya juga. Saya bilang ya sudah, pasang saja. Lalu masuk, siap-siap untuk dipasang ring, masuk ruang tunggu istilahnya ya, ruang tunggu. Lalu saya dipasang ring, 2 buah ring di 2 pembuluh darah ini yang tersumbat 90% dan 60% 2. Jadi waktu itu yang menangani salah satu dokter spesialis yang di Harapan Kita tentunya ya. Selesai itu enak tuh, perasaan seperti hidup baru, betul-betul segar lagi, nafas tuh enak. Memasuki kira-kira Februari Maret 2014, 6-7 bulan berikutnya setelah pasang ring, ketika saya di Samarinda dan sudah bekerja, saya tiba-tiba terserang sakit jantung. Itu menyerang saya, dada saya sesak sekali, dada kiri saya sesak sekali, seperti orang terkena pukulan kayaknya ya. Rasanya seperti itu, seperti orang terkena pukulan. Langsung saya gintak, saya teriak dari posisi tidur saya
Saya teriak, "Nyahlah kau iblis, aku tidak takut sama engkau." Langsung posisi saya duduk. Dan saya sejak malam itu tidak berani tidur lagi. Takut kebablasan, gak bangun-bangun. Lalu saya diskusi sama istri. Anak istri saya bilang, "Ya sudah, periksa lagi ke Jakarta, ada kok duit," katanya, duit simpenan. Saya bilang nanti, saya tunggu, saya lapor dulu sama Tuhan. Saat itu saya belum bisa berkomunikasi dua arah bersama Tuhan. Masih seperti ini, cuma saya lapor. Dan istri saya sudah menambahkan bahwa dirut utama perusahaan saya itu berbicara kepada istri saya, berpesan ya, bahwa pasang ring waktu itu adalah untuk yang pertama yang ditanggung perusahaan, dan itu juga yang terakhir. Selanjutnya bila kena lagi atau diperiksa lagi, perusahaan tidak menanggung. Itu menjadi persoalan buat saya saat saya terkena itu sekitar Februari-Maret 2014. Lalu saya memutuskan untuk berdoa. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau kan tahu bahwa sakit jantung ini adalah sakit orang kaya. Apa-apa serba mahal, Tuhan. Nggak ada yang murah. Posisi saya kerja, nggak ada uang. Buat kateter aja saat itu 30 juta baru kateter, belum pasang ring. Ini itunya. Ya habislah kira-kira bisa 100 juta. Duit dari mana, Tuhan? Saya katakan, gini aja deh, kalau Engkau ingin mencabut aku dari dunia ini, aku siap. Cuma tolong supaya aku ditempatkan di surgamu, di sisimu. Sama aku titip ada anakku yang bungsu, yang belum selesai pendidikan, satu lagi itu, dan masih membutuhkan biaya. Saat itu masih duduk di bangku SMP. Aku bilang begitu aja, sudah, terserah Engkau Tuhan. Saya sama sekali tidak minta supaya Tuhan menyembuhkan, dah. Lalu udah ini, rasa takut kecewa gitu. Jadi saya cuma lapor begitu. Selanjutnya terserah Engkau Tuhan, apa maunya. Kalau aku harus ikut Engkau sekarang, baiklah, cuma terima aku di sisimu, di surgamu. Kalau aku hidup, berarti bukan aku hidup lagi, bukan aku lagi yang hidup, tapi Engkau yang hidup di dalam aku. Ya, saya bicara itu kepada Tuhan dalam doa sambil meneteskan air mata. Ya udah, saya tidur. Dan setelah saya tidur, kok enak ya? Rasanya enak, nggak sesak lagi. Ya sembuh gitu. Sembuh segituan juga. Terngiang-ngianglah janji saya, apabila saya sembuh, bukan lagi saya yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam saya. Waktu itu saya ngomong, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Engkau telah menyelamatkan aku. Nah, awal dari situlah saya mulai pertobatan sambil saya bicara sama Tuhan. Engkau ingin aku tidak kemana-mana, tidak nganut ilmu seperti ilmu kebatinan dan yang lain-lainnya. Kenapa Engkau tidak dari dulu aja Tuhan?
ngomong. Sampai aku babak belur begini. Dari tahun 1980 loh aku mencari kebenaranmu. Sampai sekarang 2014. Berapa puluh tahun? Udah sekitar 34 tahun. Kalau engkau mau itu aku cuma tunggal kepada engkau, ya engkau ngomong aja dari dulu. Nggak perlu sampai babak belur begini. Ya, ternyata kesimpulannya bahwa Tuhan itu tunggal, esa, dan dia sama sekali tidak mau umatnya itu menggabungkan ada ilmu kebatinan kah, ada ilmu apa yang lain di luar Tuhan. Dia sama sekali tidak mau. Itu rupanya yang diinginkan Mbak. Saya baru tahu sejak saat itu 2014. Lalu mulailah saya hidup normal. Setelah itu mulai saya aktif di PDKK Santo Lukas Samarinda sampai November 2023, Oktobernya 2023, saya mengundurkan diri, resign dari tempat saya bekerja di Kalimantan. Baliklah saya ke Jakarta. Sehingga saya sekarang status saya pensiun. Awal November 2023, saya memasuki awal doa puasa saya selama 3 bulan. Awal November nih, 1 November mulainya. Jadi November, Desember, Januari akhir, Februari baru selesai. Dan saya melakukan doa puasa ini di rumah anak saya, Philip Gunawan, yang di Gading Serpong. Dan di saat kira-kira masuki doa puasa bulan kedua, akhir bulan kedua memasuki bulan ketiga, dalam melakukan puasa saya terkena diare. Sudah pas baru puasa pagi-pagi, saya kena diare, ngucur. Lalu saya WA-an dengan kakak saya. Ya sudah, buka aja, beli ke apotek segera, Norit atau Diapet atau apa gitu ya. Nah, berarti kan kalau saya ke apotek, saya berarti harus batal dalam menjalankan doa puasa ini. Sudah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau batal dalam menjalankan doa puasa ini. Terserah Engkau. Aku pokoknya nggak makan obat ya Tuhan. Aku terus melakukan puasa karena ini sudah puasa. Ya udah, saya tidur. Dari diare ngucur itu, air keluarnya, saya tidur. Bangun-bangun itu siang kira-kira jam 12, saya bangun dan saya sudah sembuh. Gak ada mau rasa ke kamar kecil lagi, gak ada. Sampai ke buka puasa, kurang lebih jam 6-an, saya buka puasa. Saya buka puasa di Gading Serpong itu, di pasar waktu itu di salah satu pasar di tradisional yang di sana di Gading Serpong. Baru ke apotek, saya ceritakan suster yang penjaga apotek itu soal kejadian tadi pagi bahwa saya terserang diare, tapi sekarang saya udah sembuh, tapi saya makan obat, beli obat. Suster itu bilang, ya ini mujizat dari Tuhan. Kalau misalnya Bapak belum nggak kembali itu diare,
enggak, diare lagi, obat ini jangan dimakan. Obat ini yang saya beli jangan dimakan. Baik, sudah. Ya udah saya pulang. Saya heran. Sampai waktu itu saya heran. Tuhan kok begitu baik ya. Saya sampai saat-saat terakhir aja diare saat doa puasa, beliau masih ada turun tangan. Setelah selesai doa puasa, saya mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah hampir 3 bulan ini doa puasa. Mengapa engkau belum menampakkan diri secara fisik, face to face? Aku mencari engkau loh. Aku tahu bahwa aku punya Roh Kudus, Roh Kristus. Tapi kan aku pengen berjumpa dengan engkau secara fisik, Tuhan. Orang yang tidak mencari engkau menampakkan diri. Aku yang mencari-cari engkau, karena engkau nggak menampakkan diri. Gimana ini jadinya? Dan apa mau? Sudah, saya menyerahkan sejak pensiun itu sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi saya sudah tidak mempermasalahkan apakah saya secara fisik bertemu dengan Tuhan saya, Tuhan Yesus, atau melalui Roh Kudus. Saya sudah tidak begitu mempersoalkan. Lalu pada tahun 2024 saya bertanya juga ke Tuhan, apa sih yang sebaiknya aku lakukan? Aku kan sudah menyerahkan seluruh hidupku, roh, jiwa, dan tubuhku punya Engkau. Engkau telah menebus aku dari alam maut dan dosa. Sehingga hidupku sekarang ini bukan milik aku sendiri, tapi milik Engkau sebagai penebus aku. Apa yang Kau inginkan? Apa yang Kau kehendaki? Saya bertanya aja sama Tuhan sejak waktu itu. Ya sudah, saya biarkan. Beberapa hari kemudian baru ada suara dari Tuhan menantang saya. Maukah kamu menjadi saksiku, saksi firmanku? Saya jawab sewaktu itu juga, oke, saya siap menjadi saksi dari firman-Mu. Asal dengan catatan engkau selalu besertaku dan tidak meninggalkan aku sebagai saksi dari firman-Mu. Oke, jadi saya siapkan, saya menerima tantangan Tuhan hingga hari ini menjadi saksi dari firman Tuhan, saksi hidup dari firman Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, semasa masih menjadi manusia, beliau wafat, bangkit, dan hidup kembali sekarang maupun di masa yang akan datang tidak pernah berubah. Dan itu saya saksinya. Saya sebagai saksi firman, bahwa firman Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Jadi dari sampai sekarang saya cuma memegang Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Dalam aktivitas segala macam, saya beribadah karena saya agamanya Katolik. Saya selalu ke gereja Katolik bersama istri dan anak-anak saya, karena istri saya pun termasuk aktivis. Ya, kira-kira bulan Juni 2024 saya punya pikiran untuk KPKS, ikut KPKS, kursus
pendalaman kitab suci di Tebet di bawah Romo Yosef Sutanto. Saya daftarlah di situ. Ada ujian tertulis dan ujian yang wawancara. Ujian tertulisnya saya cukup lumayan bagus. Dari 50 soal itu saya salah 4 dari 50 soal saya salah. Lumayan kan? Nah, wawancaranya ini yang saya gagal. Gagalnya bukan apa-apa, gagalnya dari segi kekatolikan. Bukan ekaristi ya yang saya tentang. Itu dari segi kekatolikan. Alhasil saya ditolak. Saat saya ditolak, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku kok sebelum masuki KPKS untuk memperdalam selama 3 tahun, 6 semester di KPKS, ternyata aku ditolak. Ini adalah kehendak terbaik darimu, kehendak Engkau untuk aku jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu ditolak, saya mengucapkan syukur dan terima kasih. Lalu saya daftar ke STT Kristen. STT Kristen, diterimalah saya di STT Agapes, STT Agape, di mana rektornya Pak Weli Pandensolan. Sampai sekarang saya sudah masuk semester 2. Kuliahnya secara online hari Sabtu jam 1 sampai jam 5 sore. Karena kuliahnya secara online, kawan-kawan mahasiswa S2 saya itu dari segala penjuru Indonesia. Ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ya banyak. Karena kita kuliahnya online. Jadi saya sebagai seorang Katolik, lalu sekolah saya udah izin sama Tuhan juga, karena ingin tahu seluk-beluknya, latar belakangnya firman itu, dan untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, sehingga saya dapat mempelajari Alkitab firman Tuhan dari segi bahasa aslinya. Hingga sekarang S2. Dan di tengah-tengah itu cuma saya dalam memberikan kesaksian ini cuma satu catatan penting. Bahwa seringkali saya mendengar para aktivis, itu karena saya di Katolik, ada lingkungan dari Katolik yang aktivis tapi mengeluh tentang kehidupannya. Kenapa dia masih mengalami kesesakan, kesialan hidup seperti ini, padahal dia aktif di gereja, aktif melayani Tuhan, yang katanya aktif melayani Tuhan. Satu yang saya pelajari tentang orang yang mengaku aktivis-aktivis gereja, yang mengaku melayani Tuhan. Bolehkah saya bertanya, apakah engkau benar-benar melayani Tuhan, atau melayani umat, atau melayani dirimu sendiri? Itu harus dijawab dengan jujur. Kalau melayani umat, melayani diri sendiri, ya Tuhan bilang kan engkau sudah menerima upahnya, upahmu sudah engkau terima. Misalnya dia melayani diri sendiri atau melayani umat karena aku ini aktivis, ingin dipuji. Ya umat
kaum awam yang bukan aktivis otomatis memuji yang bersangkutan. Dan Tuhan dalam firman-Nya berkata bahwa dia sudah menerima upahnya. Itu pelajaran yang pertama, ya, kesaksian yang mesti diingat. Nah, yang kedua, yang kita tahu bahwa Tuhan sudah memperingatkan melalui firman-Nya bahwa kita tidak bisa menyembah Tuhan sekaligus menyembah Mammon. Kita tidak bisa hidup makan perjamuan Tuhan dan juga makan perjamuan Mammon. Dua hal itu harus pilih. Engkau pilih Tuhan atau pilih Mammon. Dan di ayat lain Tuhan berfirman, terkutuklah engkau yang bergantung kepada manusia atau orang lain, atau bergantung kepada kekuatannya sendiri. Terkutuklah engkau yang bergantung kepada manusia atau bergantung pada kekuatannya sendiri dan tidak bergantung kepada Allah, kepada Bapa, kepada Tuhan. Firman Tuhan seperti itu. Baik orang Kristen maupun non-Kristen yang tidak percaya sekalipun, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi dia tidak butuh untuk kita percayai baru terjadi. Tidak. Itu firman Tuhan itu berlaku untuk kita yang percaya, orang percaya maupun orang yang tidak percaya di luar agama Kristen pun semua berlaku general yang namanya manusia. Terkutuklah kamu yang bergantung kepada manusia atau pada kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Allah. Kita boleh mengkoreksi diri, apakah saat ini kita itu bergantung kepada orang lain atau tidak. Kalau masih bergantung kepada orang lain, segeralah bertobat. Putuskan ketergantungan itu. Karena Tuhan sudah mengutuk. Kenapa saya katakan harus diputuskan itu dulu? Yang namanya kutuk, kita tidak bisa menerima berkat dan kutuk secara bersama-sama. Nonsen, tidak mungkin. Orang yang ada dalam kutuk memohon kepada Tuhan berkat, tidak mungkin Tuhan memberkati, menerima. Kita harus memutuskan kutuknya dulu. Lepas dari kutuk. Ini yang seringkali orang-orang Kristen yang percaya, tidak memperhatikan hal-hal ini. Firman Tuhan itu tidak membutuhkan kita percaya baru terjadi, tidak. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, sampai di sini mungkin saudara-saudari bisa menerima saya, argumen saya mengenai jangan bergantung kepada orang atau pada kekuatan sendiri. Karena terkutuklah orang yang bergantung mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri dan jauh dari Allah. Itu harus kita imani dan harus kita percaya. Kita putuskan lepas ketergantungan dari manusia. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Dengan cara seperti itu, kita lepas dari kutuk itu. Barulah permohonan kita didengar Tuhan, diberkati. Kita bisa siap terima berkat karena kutuk itu sudah tidak ada.
kutuk ini memang ada dari, kalau itu dari firman Tuhan mendatangkan kutuk, itu berarti dari sifat-sifat saudara. Ada lagi yang berasal dari kutuk keturunan. Kutuk keturunan. Dan kutuk-kutuk keturunan karena kita tidak tahu bagaimana ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, buyut kita yang beliau-beliau lakukan semasa hidup. Dan kutuk-kutuk garis keturunan itu harus diputuskan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam pemutusan kutuk ini, saya menyarankan Anda bertanya atau mendengarkan khotbahnya dari penginjil Bapak Daud Tony, karena beliau adalah pakar dari ilmu itu. Jadi suka atau tidak suka, kita harus lepas dari berkat kutuk. Intinya dalam nama Tuhan Yesus, kita harus putuskan segala ikatan-ikatan iblis, ikatan-ikatan kutuk yang berasal dari iblis, yang berasal dari nenek moyang, itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Saat ini juga. Mudah sebenarnya. Dan saya sebagai saksi firman, itu mengajak supaya saudara-saudara hidup oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus, hidup berdasarkan firman. Firman itu bukannya kita taruh di Alkitab, itu bukannya kita taruh di pajang, tapi dibaca. Minimal paling sedikit 4 pasal. Syukur-syukur kalau bisa 4 pasal per hari. Itu 1 tahun lebih, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu baru selesai. Alangkah baiknya jika saudara, teman-teman sekalian bisa membaca Alkitab secara beruntun dari Kejadian sampai ke kitab Wahyu sebanyak 10 pasal 1 hari. Pasal ya, bukan ayat. Dengan cara itu, kesaksian saya dalam membaca firman itulah yang mengubahkan hidup saya, yang mengubahkan pola pikir saya. Karena kita tidak mungkin mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan alam pikiran kita yang masih duniawi. Makanya kita harus dibersihkan. Bersihkannya apa? Yaitu dengan cara membaca firman. Firman Yesus Kristus itu mulai dari kitab Kejadian, Keluaran sampai kitab Wahyu, itu akan membersihkan segala noda dosa kita. Dan kita siap untuk menjadi manusia baru. Karena kesaksian saya yang berikutnya, yaitu menjadi manusia baru. Jadi ada kalanya, khususnya dari kalangan Katolik, ada seminar hidup dalam Roh Kudus, ya. Atau di Kristen ada juga kebaktian yang worship, ikutilah. Karena saat penumpangan ini turun Roh Kudus, ikutilah. Cukup Anda ikuti. Anda yang tidak bisa, setelah ikut tidak bisa berbahasa roh, Anda cukup ikuti dan imani, yakini bahwa Anda telah memiliki Roh Kudus. Bila Anda mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Anda akan berhak untuk meminta Roh Kudus.
Roh Kudus ini setelah kita minta, baik itu dalam jemaat, dalam pencurahan Roh Kudus, maupun dalam mengikuti worship, ada Roh Kudus datang. Setelah kita undang Roh Kudus itu, jangan sekali-kali kita ngundang tapi kita biarkan. Roh Kudus itu harus tetap ada. Jadi istilahnya, jadikan Tuhan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kamu harus yakini itu. Jadi setiap kali, ini kalau saya ya, setiap kali saya mau beribadah, setiap kali saya mau beraktivitas, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sekarang ingin akan melakukan ini, melakukan itu. Sertai saya ya Tuhan, sertai aku, pimpin dan tuntun aku. Selalu saya berkata, malam hari sebelum tidur, saya selalu lapor juga sama Tuhan apa yang sudah saya lakukan. Bahkan dalam kegiatan saya sehari-hari, saya selalu berbicara sama Tuhan. Khusus dalam berbicara dengan Roh Kudus ini, kalau bisa, jangan cuma di dalam hati. Jadi harus ada ucapan bibir meskipun pelan yang Anda keluarkan. Jangan keras-keras, karena orang yang mendengar nanti mengira Anda ngomong sendiri, alias Anda kena penyakit setengah gila. Kenapa saya katakan begitu? Jadi Roh Kudus itu harus aktif. Harus aktif. Kita lapor. Yesus sudah memberi teladan. Yesus berkata bahwa tidak ada apa yang kukatakan, tidak ada yang berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Ialah itulah yang aku lakukan. Berarti Tuhan Yesus itu setiap kali, setiap saat, setiap detik itu dia berkomunikasi. Ya, Tuhan Yesus yang adalah rohnya itu Roh Kudus. Kalau kita roh kita adalah roh manusia. Kristus itu adalah rohnya Roh Kudus. Beliau aja selalu bertanya sama Roh Kudus, berdoa panjang lebar dengan Bapa. Jadi kali ini Tuhan Yesus benar-benar sudah memberi contoh yang baik kepada kita. Bagaimana cara kita bersikap. Bahkan Rasul Paulus keras sekali mengenai ini, bahwa serahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu berarti seluruh hidup kita serahkan. Itu artinya dalam segala aktivitas kita serahkan. Bukan kita bekerja, bukan bekerja untuk bos, untuk manusia. Kita bekerja seolah-olah untuk Tuhan, ini untuk Tuhan. Dan kalau kita berhasil, berilah kemuliaan kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita bangga dipuji-puji orang dan kita mengiyakan, senang akan pujian itu. Jangan. Bahkan kalau setiap kali Anda berhasil, Anda selalu memuliakan Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Engkau telah melakukan hal-hal yang aku lakukan, Engkaulah yang melakukannya bagiku. Ini kemuliaan hanya bagimu. Sesungguhnya aku adalah orang yang berdosa, hanya seorang hamba. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Apa yang seharusnya aku lakukan. Jadi jangan sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau selama kita bekerja, baik itu bekerja maupun apalagi menjadi aktivis di gereja, kalau dipuji itu kita bangga, jatuh kita.
jatuh kita, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Itu dosa yang teramat berat. Dosa yang teramat berat. Jadi kalau kita berhasil dalam melakukan sesuatu, beri kemuliaan cuma kepada Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatu bagi orang yang dikasihinya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Ingat loh, Tuhan turut mendatangkan sesuatu. Keberhasilan kita, baik dalam gereja maupun dalam pekerjaan, itu bukan hasil usaha kita sendiri. Sebagai orang beriman itu harus seperti itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam firman-Nya. Tuhan turut bekerja melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang dikasihinya. Jadi kita melakukan itu, menganggap Roh Kudus itu selalu, bukan menganggap, mempraktekkan bahwa hidup kita selalu bersama Tuhan. Dalam berhidup bersama Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Kalau bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mungkin, semua orang tahu. Dan benar, ya dan amin. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Tapi saya mau katakan, bersama Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Jadi kalau kita hidup bersama Tuhan, apapun masalah kita, kalau kita hidup bersama Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Bukan cuma bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil, tapi jika kita hidup bersama Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan lakukan. Jadi kita harus dengan tegas mengatakan ini kepada hati kita, ya, bahwa kita harus dengan tekun menundukkan diri, menundukkan pikiran, perasaan di bawah kaki Tuhan Yesus setiap malam, setiap saat. Bahwa kita ini sesungguhnya orang berdosa dan tidak berguna di hadapan Tuhan. Memang siapa kita? Wah, ini gampang, aku melakukan ini aja, melakukan ini aja. Itu yang bukan orang beriman. Bukan seperti itu orang beriman. Itu cara hidup dunia. Jadi saya ulang, yang pertama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang harus kita jalani. Jadi hidup di dalam kasih. Jadi sekali lagi, kalau untuk supaya kita ada jaminan untuk hidup setelah kematian itu pasti kita masuk surga, itu kita harus lahir baru. Kita lahir baru, kita harus lahir dari roh. Saya tidak mengatakan yang tidak lahir baru pasti masuk neraka, tidak. Cuma sebagai orang yang beriman, sebagai murid Kristus, kalau kita mau yakin, saya yakinnya ya kita harus lahir baru. Diperbarui segala sifat perbuatan kita. Diperbarui dari hari ke hari. Bagaimana itu? Baca firman 10 pasal setiap hari secara beruntun. Setelah selesai, kalau Anda baca 10 pasal, itu dalam 4 bulan selesai. 4 bulan selesai sampai Wahyu pasal 22,
kembali lagi ke kejadian. Terus secara beruntun berulang-ulang begitu. Dan setiap kali Anda mengulang pembacaan dari kitab suci itu, dari kejadian sampai Wahyu, selalu ada hal-hal baru yang Anda akan dapatkan. Tidak perlu Anda mengerti semuanya, harus Anda mengerti baru Anda tanamkan. Tidak perlu, yang penting Anda baca aja. Karena Tuhan berkata, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang kutugaskan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu untuk selalu diperkatakan, ya, membaca kitab suci. Oh ya, saya belum mengatakan bahwa pembacaan kitab suci itu sebaiknya secara lisan dan terbuka ya. Bukan cuma di dalam pikiran. Bahaya sekali kalau cuma dalam pikiran. Membaca, diutarakan, dikatakan. Seperti itu pembacaan 10 pasal setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi kebenaran, hakikat kebenaran ya kebenaran firman Tuhan. Firman itu adalah kebenaran. Firman yang Tuhan katakan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Ya mau diapa lagi? Saya ambil contoh. Dulu saya mempertanyakan apa sih yang dimaksud dengan hidup kekal itu. Oh, hidup yang tidak berkesudahan. Hidup yang setelah kita mati kita mengalami hidup kekal. Di surga maupun di neraka. Kalau di surga kita bersama Tuhan, di neraka kita disiksa secara terus menerus dan berulang-ulang. Dan sebagai apa? Secara Alkitab mengatakan, ini firman ya, firman Tuhan ya, hidup yang kekal itu adalah percaya kepada Allah Bapa Yahweh, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Itulah hidup yang kekal itu. Ada firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka percaya bahwa Engkau, ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan percaya bahwa Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal seperti itu. Hidup kekal seperti itu menurut Alkitab. Bukan hidup kekal menurut duniawi. Hidup kekal seperti itu. Jadi saya mau tekankan untuk yang non-Kristen, sekalipun untuk meniru cara hidup Yesus. Karena Yesus Kristus datang kemari ke dunia itu bukan untuk menyebarkan agama. Dia untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Apa itu Injil Kerajaan Allah? Mungkin orang bertanya, bahkan saya pun belum lama ini masih bertanya, Kerajaan Allah itu seperti apa? Yesus mengatakan, kalau aku mengusir setan dalam nama Allah, dengan kuasa Allah, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah ada di antaramu. Kerajaan Allah sudah ada, memang sudah ada. Kerajaan Allah cuma belum nyata. Masih dalam bentuk roh, masih dalam bentuk kuasa. Ya, kerajaan Allah sudah hadir melingkupi dunia ini. Karena itulah kalau kita mengadakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus, orang sembuh, dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat ini itu. Mujizat itu bekerja karena kuasa Allah. Kuasa itu bekerja karena kerajaan Allah sudah hadir di antara kita secara roh ya.
Dan tidak bisa juga kita katakan, wah kerajaan Allah itu ada di sini, kerajaan Allah itu ada di sana. Tidak. Kerajaan Allah ada di antara kita. Dan secara roh ada di antara kita. Nanti saat second coming, saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kerajaan Allah baru akan dinyatakan. Khususnya dalam kerajaan milenial, kerajaan 1000 tahun. Sampai situ. Demikian ya saudara-saudara, teman-teman sekalian, saya rasa yang sudah saya mau utarakan, sudah saya utarakan. Sebagai kenang-kenangan atau oleh-oleh bahwa terjadi revolusi iman, bahwa jangan sampai saudara-saudara yang mendengar kesaksian ini mengalami apa yang saya alami, sampai babak belur, dipukul, dihajar oleh Tuhan Yesus. Mendengar firman ini, ikutilah. Firman Tuhan itu hidup. Karena apa yang kita yakini itu belum tentu. Ya mohon maaf ya, kepada yang aktivis-aktivis yang berteologinya hebat, atau kepada yang non-Kristen, entah dari agama apa, ya, keyakinan yang Anda percaya, apakah itu tetap akan seperti itu terjadi setelah Anda meninggal? Coba renungkan. Keyakinan itu apakah pasti akan seperti itu yang Anda yakini sekarang akan terjadi saat Anda meninggalkan dunia ini? Coba Anda renungkan. Satu sisi, firman Tuhan mengatakan, bukan orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, selamatkan aku, maka dia akan selamat. Tidak. Dua firman Tuhan berkata, bukankah aku telah mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah aku telah melakukan ini demi namamu? Orang bisa melakukan mujizat, belum tentu dia hidup baru, belum tentu dia dilayani, diberkati Tuhan. Urusan sorga dan neraka, siapapun pembuat mujizat, itu pembuat mujizat, urusannya bukan sama manusia lagi, urusannya sama Tuhan. Meskipun dia sudah bisa melakukan mujizat yang hebat-hebat, orang lumpuh disembuhkan, itu kan Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, bukan orang itu. Jadi kita nggak boleh bangga dengan mujizat yang terjadi melalui kita. Mujizat-mujizat itu benar. Kita sama sekali nggak boleh bangga, kita nggak bisa apa-apa kok. Yang melakukan segala sesuatunya Tuhan, Tuhan Roh Kudus. Mungkin satu ilustrasi tentang kembali ke keyakinan yang Anda yakini ya. Saya mau ambil contoh satu, bahwa surga ini, baik kita orang percaya maupun orang yang di luar Kristen, itu percaya bahwa surga itu adalah tanpa dosa, tanpa noda. Orang berdosa tidak mungkin masuk kerajaan surga. Tidak mungkin masuk kerajaan surga. Jadi kita yang masih hidup, masih memiliki badan jasmani ini, kalau kita mati saat ini, kita meninggalkan dunia ini, sifat-sifat kita yang sekarang itu akan terbawa oleh jiwa kita. Sifat-sifat kita yang masih iri hati, suka dendam, tidak mengampuni orang, akan terbawa. Dan giliran Anda kita ingin memasuki sorga melalui pintu,
Ingat, sorga itu tidak ada dosa. Saya tidak mengatakan agama di sini, siapapun agamanya, apapun agamanya. Sorga tidak bisa menerima orang yang berdosa. Saat Anda masih penuh dendam, tidak mengampuni, suka iri hati, sifat itu terbawa, saat mau masuk pintu sorga, pasti ditolak. Tidak masuk sorga, masuk ke alam kubur, alam maut. Jangan sampai, maka saya memberi kesaksian ini, jangan sampai kita seperti itu. Mumpung kita hidup, makanya saya mengajarkan untuk baca firman Tuhan minimal 1 hari itu. Kalau bisa usahakanlah 10 pasal. Itu 1 jam sampai 1,5 jam. Masa sih nggak ada waktu? Dia itu, firman Tuhan itu akan mengubahkan sifat-sifat kita yang jelek. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Maksudnya, apa yang kita tanggalkan, sifat-sifat buruk kita, iri, dengki, aniaya, dan kelakuan-kelakuan lain yang tidak berkenan kepada Allah, kita tanggalkan. Jangan ulangi itu. Kita tanggalkan. Otomatis terjadi pergumulan saat kita mau menanggalkan kelakuan kita yang minus itu. Nggak masalah, bergumul saja. Bergumul. Tuhan ngomong sama Tuhan Roh Kudus, jangan bersandiwara. Kalau bergumul, Tuhan bantu aku, tolong aku bergumul, aku ingin mengubah hidupku yang suka iri sama orang lain ini, aku ubah, aku hilangkan. Tolong Tuhan. Bilang sama Roh Kudus, beri kekuatan, aku mau berhasil Tuhan. Yakin itu. Jadi satu persatu sifat iri kita hilangkan. Sifat iri kalau orang lain senang, orang lain dapat senang karena keberhasilannya, ya kita harus ikut senang karena keberhasilan dia. Begitu cara menghilangkannya, dengan bantuan dan firman Tuhan tentunya. Kalau misalnya orang yang suka berzina, zina itu dosa berat. Segala sesuatu dosa yang dilakukan oleh kita, misalnya mencuri, merampok, itu berada di luar diri kita. Tapi dosa perzinahan itu adanya di dalam diri kita. Itu kalau kita bertobat, seringkali hati kita tuh yang sering mendoja malah. Mendoja itu mendakwa, engkau dulu begini, engkau dulu begitu, selalu. Makanya baca firman Tuhan. Jadi kita harus hidup selalu di dalam Roh Kudus, di dalam firman Tuhan, selalu hidup di dalam kerajaan Allah. Ingatlah bahwa kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus setiap hari, apapun yang kita lakukan, hidup di dalam Kristus Yesus setiap hari, ketahuilah bahwa iblis sehebat apapun tidak bisa menjamah kita. Itu ya dan amin. Asal dengan catatan kita jangan memberi celah kepada iblis itu. Celah kepada iblis. Iblis itu cuma bisa melihat ya. Iblis mengaum-ngaum seperti singa yang mau menelan kita. Seperti singa yang mau menelan kita, bukan seperti singa yang mau menerkam kita. Dia udah nggak bisa menerkam kita, dia udah gigi ompong. Iblis itu udah giginya ompong. Kalau kita di dalam Kristus Yesus, hidup di dalam kerajaan Allah selalu, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, iblis tidak bisa menyentuh, apalagi mengguna-gunai kita. Nonsen, omong kosong itu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi, saya urutkan lagi ya dari awal ya.
Yang pertama, Anda harus putuskan kutuk dahulu. Kutuk jangan bergantung kepada manusia atau kepada kekuatannya sendiri. Itu dulu, dan kutuk nenek moyang. Itu diputuskan dulu syaratnya. Setelah itu putus, kita sudah dalam keadaan bebas, barulah kita minta penyertaan Tuhan memberkati kita. Ya. Kedua, bagaimana supaya selalu kita hidup di dalam roh, di dalam Tuhan. Itu utarakan, ngomong dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Roh Kudus. Apapun yang kamu lakukan, ngomong. Dalam ngomong ya lapor aja. Kalau ada pertanyaan, lapor. Tuhan, aku menghadapi ini, baiknya yang mana yang kulakukan? Apabila tidak ada suara, apabila tidak ada jawaban, lakukan apa yang terbaik menurut pikiran Anda itu. Lakukan. Tapi Anda tetap harus lapor. Jika yang Anda lakukan itu salah, dengan berbagai macam cara, 1000 cara, jutaan cara Tuhan punya, Tuhan akan memberitahu kita bahwa itu yang kamu pilih ada kelemahan, kesalahan kamu. Pasti Tuhan akan memberitahukan. Ya, ingat, jangan takut-takut. Jangan takut-takut. Gunakan sebagai orang tua, Roh Kudus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu sebagai sahabat, Roh Kudus itu sebagai teman. Selalu berdialog, berdiskusi. Dan jangan sekali-kali setelah mengadakan pertanyaan dengan Roh Kudus, Anda menunggu jawaban. Nggak ada, aduh kecewa. Jangan. Yang penting Anda lapor. Katakan, kalau ada pertanyaan ini, menurut pendapatku ini begini, boleh nggak aku lakukan Tuhan? Gitu. Kalau nggak ada, ya lakukan seperti itu. Kalau pilihan Anda salah, Tuhan akan membetulkan, meluruskan Anda. Jangan khawatir. Seperti orang-orang katakan, iya, kalau suara Tuhan yang datang, kalau suara setan, bagaimana? Ketahuilah bahwa kalau kita hidup di dalam Kristus, setan, iblis tidak mungkin bisa mendekat kepada kita. Jadi katakan seperti ini supaya saudara boleh yakin bahwa aktivitas pertanyaan kita, kalau kita mendengar, kadang-kadang orang luar bilang, iya kalau suara Tuhan, kalau suara setan bagaimana? Ya, pikiran Anda seperti itu Tuhan tahu nggak? Saya tanya, kalau pikiran Anda seperti itu, iya kalau suara Tuhan, kalau suara setan bagaimana? Pikiran Anda seperti itu Tuhan tahu nggak? Anda berpikir seperti itu. Tahu. Tuhan akan diam saja? Tidak. Ikuti firman, percaya. Cuma setelah Anda jawab, ya makanya praktek. Praktekkan dari hal-hal kecil. Mungkin kalau ibu-ibu mau masak, saat masak, Tuhan, aku ingin bikin perkedel supaya enak. Sertai aku Tuhan, apa bumbu apa yang harus aku lakukan. Dari itu saja sudah mulai. Jadi jangan cuma masalah besar. Nanya ke orang paranormal, nanya orang jago. Yang saya bilang bukan orang jago, orang bego. Yang kita sendiri pun tahu, kita tuh punya Tuhan dalam diri kita. Khususnya orang yang percaya punya Tuhan dalam diri kita. Masa kita sebagai anak-anak Allah minta nanya sama orang lain, boleh ini, boleh enggak, oh gimana karir saya begini, gimana karir saya ini. Lucu dong. Anak Allah, Allah sumber, Allah Tuhan semesta langit dan bumi,
Masa bertanya kepada orang lain? Ya bertanya kepada Allah. Ya, itu satu. Kedua, yang paling kita harus lakukan itu, lakukan serah terima, komunikasi selalu dengan Roh Kudus. Baca firman. Firman itu seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang menunggu pengantin datang dalam Alkitab. 5 gadis bodoh itu mempunyai pelita, tapi dia tidak membawa buli-buli. Gadis bijaksana itu membawa pelita dan membawa buli-buli minyak untuk lampunya. Nah, pelita itu adalah Roh Kudus. Pelita itu adalah Roh Kudus. Firman itu adalah minyaknya. Jadi kalau kita kurang baca firman, kita tidak punya minyak bagi pelita kita untuk penerangan kita. Separah itu, ya. Jadi kalau andai kata saya bayangkan, saya gambarkan, Tuhan Yesus itu nggak pernah berubah 2000 tahun yang lalu, sekarang maupun di masa yang akan datang. Mungkin Anda ingat waktu Tuhan Yesus berlayar dengan murid-muridnya, dia tidur di buritan. Saat Tuhan Yesus tidur, muncullah ombak hingga hampir menenggelamkan kapal itu. Tuhan Yesus tetap tidur sehingga murid-muridnya Tuhan Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya. Guru, tidak pekakah Anda bahwa kami semua akan binasa, kita semua akan binasa? Lalu Tuhan Yesus menghati, hai kamu yang tidak percaya. Nah, kurang lebih kehidupan kita ini seperti perumpamaan itu. Tuhan Yesus sedang tidur dan membiarkan kita. Kita ada imannya apa enggak? Jangan sampai, makanya Tuhan Yesus katakan dalam beberapa nas, dalam beberapa ayat, oke, apapun yang kamu minta akan diberikan kalau kau minta dalam namaku. Tetapi apabila aku datang, masihkah ku dapati iman di bumi? Itu maksudnya, iman di bumi. Jadi dengan hidup bersama Tuhan itu selalu ya penting. Dan selanjutnya membaca firman Tuhan 10 pasal minimal. Dan jangan melanggar firman Tuhan. Karena melanggar firman Tuhan itu adalah dosa. Siapapun kalau melanggar firman itu dosa. Baik itu yang disuruh oleh Romo, oleh pendeta ini, pendeta itu, siapapun orang yang melakukan perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus wajib menolak dalam nama Yesus. Siapapun yang nyuruhnya. Tidak tergantung gerejanya, gereja apa, tidak tergantung siapapun yang nyuruh. Bertentangan dengan firman Tuhan, kita tolak. Bagaimana kita tahu bahwa firman Tuhan yang begitu banyak? Makanya baca firman Tuhan 10 pasal. Masa sih Anda nggak hafal-hafal, udah berulang-ulang. Kejadian Wahyu baca lagi, tamat baca lagi. Kejadian Wahyu tamat baca lagi. Masa nggak hafal firman Tuhan? Tidak perlu kita menghafal, wah pasal segini, ayat segini. Seperti pendeta-pendeta GBI yang sering hafal begitu, nggak perlu. Nggak perlu. Ya, ingat. Jadi hubungan kita sama Tuhan sebagai kita akrab itu semakin bagus, semakin baik. Usahakan sampai firman itu mengubahkan sifat buruk saudara. Saudara akan heran. Saudara akan lahir baru. Anda yang tidak tahu, orang lain yang akan memahami. Mungkin istri Anda, anak Anda, wah si papi ini sifatnya sekarang lain, begini gitu. Dulu suka ini, sekarang enggak. Ini begini begitu.
Jadi hidup baru itu jaminan untuk hidup yang kekal. Demikian rasanya sudah semua yang saya tahu dan saya sharing, saya bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara, teman-teman yang mendengarkan kesaksian ini, menyertai dan membukakan pintu hati, serta menjadikan murid-murid Yesus. Oke, cukup sekian kesaksian saya. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua, memberkati. Tuhan Yesus selalu memimpin, membimbing, dan memberkati kita dengan berkat keselamatan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan hidup, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus kepada kita semua sekarang dan selama-lamanya. Dan semoga semakin bertambahnya umur kita semakin memuliakan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom.